belajar terus sampai takut banget gitu besok keluar nih, entar jadi penuh capek besoknya malah nggak konsen. Lebih baik boleh belajar tapi jangan berlebihan lah, semuanya kan kalau misalkan berlebihan itu nggak baik, itu aja. Keluarga aku pasti orang tua aku, mami, papi, adik aku itu juga sangat mensupport aku gitu. Dukungan dari kiri kanan, dari pihak keluarga tuh banyak banget dan pastinya aku setiap pagi kan ada, pendalaman iman juga kan bareng-bareng. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar kabari. Dan sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda, berikut liputannya. Neni Riani akhirnya membuat surat pernyataan. Dengan wajah tertunduk lesu dan suara bergetar, Neni membacakan isi surat tersebut. Di sana dinyatakan bahwa dirinya telah bercerai dengan Suhebi. Suhebi pun akan terus memberi nafkah semestinya kepada anak-anak mereka. Hebi dinyatakan tak bakal memutus hubungan dengan buah cintanya. Dengan pernyataan tersebut, dipastikan Neni ikhlas. Suhebi hidup bahagia dengan Cici Paramida. Bahwa saya sudah menerima dengan baik pengakuan dari Bapak Suhaibi Hamzawi terhadap ketiga anak saya, dan saya yakin dan percaya beliau akan memperlakukan ketiga anak saya tersebut sebagaimana mestinya selaku seorang bapak yang tentunya tidak akan putus hubungan dengan anaknya. Karena saya sudah bercerai dengan Bapak Suhaibi Hamzawi dan selanjutnya saya mengharapkan semoga beliau berbahagia. Pertanyaan publik belakangan ini terjawab sudah. Cici Paramida pun boleh jadi lega. Sejak awal Cici menegaskan bahwa dirinya tidak menikahi suami orang. Cici yakin Suhebi tidak bakal bertindak keji terhadap Neni. Suhebi tak bakal menikahi Cici jika belum ada perceraian dengan Neni. Kini apa yang diucapkan Cici rasanya tidak berlebihan. Ini asli resmi dari Konjen juga. Jadi untuk mendapatkan buku nikah ini harus ada akte cerai. What? Entah mengapa Cici begitu yakin dan tak takut dalam memberi pernyataan soal status suaminya. Namun janggal rasanya mengingat Neni tiba-tiba saja memberi keterangan bahwa dirinya telah bercerai. Padahal sebelumnya Neni amat kokoh meminta kejujuran dan keadilan kepada Suhebi. Benarkah Neni di bawah tekanan pihak Suhebi? Dimanapun kebenaran itu pasti akan terbukti, ya kan? Dan ini adalah salah satu bentuk dari niat suci saya, niat tulus saya untuk mengadakan satu resepsi berbagi kebahagiaan sama kedua keluarga besar. Pernyataan mendadak dari Neni memang belum menuntaskan penasaran publik. Surat itu justru menyisakan tanda tanya besar. Ada apa sesungguhnya? Apakah surat pernyataan itu murni dibuat Neni atas dasar kesadarannya sendiri? Ataukah ada paksaan terhadap Neni hingga Neni mau tidak mau menurut dan mengaku dirinya telah bercerai? Benarkah ada permainan di balik semua ini? Untuk itu, kawan dekat Cici berusaha menganalisa mungkinkah Cici berbuat hal itu. Biarlah dia bahagia dengan pasangannya. Biarlah kita lihat ke depan seperti apa. Dan percayalah bahwa rezeki jodoh di tangan Tuhan. Dan saya tidak yakin kalau Cici mengambil suami orang, insya Allah. Aku percaya Cici ya, bahwa Cici bukan orang yang bukan orang yang tidak berpikir dalam menentukan sikap, apalagi dalam perkawinan. Kalau dia orang yang sembrono dari dulu udah kawin.
Putri Titian, Gisela Cindy, dan Nikita Willy siap menghadapi ujian akhir nasional. Persiapan sudah mereka lakukan. Namun tentu bukan hal yang mudah karena mereka harus memenuhi standar minimum nilai ujian. Lantas seberapa siapkah mereka menghadapi UAN kali ini? Nikita Willy dan Gisela Cindy sedikit cemas. Pasalnya tanggal 27 April mendatang, dua bintang yang duduk di kelas 3 SMP itu bakal menghadapi ujian nasional tingkat SLTP. Namun tentu saja, Niki dan Gisela tak mau menjadikan ujian nasional itu sebuah momok yang menakutkan. Perasaan khawatir dan takut harus dilawan. Semua harus dijalani. Lihat saja Putri Titian yang sudah lebih dulu menempuh ujian nasional tingkat SMU. Kalau sekolah aku udah UAN, dan UAN-nya itu tahun kemarin, November kemarin ikut ujian paket C. Khawatir banget, tapi berusaha untuk nggak terlalu yang aduh ini gimana nih nanti gue nggak mau kayak gitu. Takutnya kalau misalkan aku terlalu mikirin kayak gitu, nanti pas ngerjain ulangannya aku malah jadi parno. Deg-degan pasti iya ya, apalagi yang baru pertama kali ngalamin gitu kan. Ya, Putri Titian sudah mendahului teman-teman SMU-nya untuk ujian. Maklum saja, Putri rupanya mengikuti program homeschooling. Menurut Putri, standar nilai ujian di homeschooling dan sekolah umum tidak ada bedanya. Sementara bagi Gisel dan Nikita yang harus kejar target nilai standar merasa siap saja. Nilai 5,5 tentu bukan angka yang sulit dicapai oleh dua bintang ayu itu. Dinaikkan standar kelulusan mungkin karena ada penyebabnya dan ada manfaatnya gitu nanti menurut pemerintah dinaikkan. Yang diujikan ada 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Aku milih homeschool, otomatis aku udah pasti paket C gitu loh. Kalau aku nggak mau paket C, mungkin aku masih mempertahankan di sekolah umum. Iya, mereka juga punya standar sama ya, minimal itu 5. Pokoknya sama sih standar nilainya sama ujian umum. Ujian dengan standar nilai yang dinaikkan oleh pemerintah tentu tak jadi soal. Mereka berusaha mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Belajar ekstra dan ikuti les-les tambahan jadi keharusan. Aku dikasih materi banyak banget. Alhamdulillah sih aku lulus. Gitu. Asa udah bentar lagi menghitung hari sih. Cuma ya persiapannya pasti lebih matang lagi gitu. Iya harus lebih ekstra gitu, dan aku yakin semuanya juga pasti lebih menyiapkan segalanya semuanya gitu. Jadi ya kayak apalagi sekarang aku lagi syuting setiap hari, ya udah aku bawa aja buku setiap hari ke lokasi, terus panggil guru les juga. Selain persiapan materi, mereka pun mempersiapkan mental. Dukungan dari orang tua dan orang terdekat pun sangat dibutuhkan. Putri Titian yang sudah berhasil lulus ujian tak sungkan memberi masukan kepada teman-teman dan adik kelas yang akan menempuh ujian nasional nanti. Semogalah kerja keras Nikita dan Gisel serta siswa-siswi lainnya berbuah manis bagi masa depan mereka. Sehari sebelum UN belajar terus sampai takut banget gitu besok keluar nih, ntar jadi penuh capek, besoknya malah nggak konsen. Lebih baik boleh belajar tapi jangan berlebihan lah. Semuanya kan kalau misalkan berlebihan itu nggak baik, itu aja. Keluarga aku pasti, orang tua aku, mami, papi, adik aku itu juga sangat mensupport aku gitu. Dukungan dari kiri kanan dari pihak keluarga tuh banyak banget, dan pastinya aku setiap pagi kan ada pendalaman iman juga kan bareng-bareng. Banyak ditanya. Sidang lanjutan Ferry Irawan batal digelar. Entah mengapa Ferry tiba-tiba saja terlambat hadir hingga hakim membatalkan persidangan. Lantas apa kata Ferry Irawan?
Kemarin sidang Ferry Irawan dibatalkan. Majelis hakim tak sabar menunggu Ferry dan pengacaranya. Akibatnya hakim memutuskan untuk membatalkan sidang hari itu. 10 menit terlambat, Ferry dan kuasa hukumnya tak mendapat dispensasi. Terpaksa mereka harus menunda persidangan hingga 2 minggu ke depan.